Tapi siapa yang kemudian datang untuk melakukan lobby-lobby itu? Ya, kalau kita bicara nama orang atau siapa person yang datang tersebut kan tidak mungkin kita buka sekarang. Karena kalau kita sampaikan sekarang itu kan pasti akan dibantah dan kemudian masuk ke ranah yang kita tidak inginkan nanti jadi urusannya berbeda. Jadi soal fitnah atau tidak fitnah. Kita menyampaikan hal tersebut dalam artian kita memberikan clue terus sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Kita ingin publik tahu bahwa peristiwa yang menerpa sekjen kami Pak Hasto ini terjadi bukanlah murni penegakan hukum, tetapi ada situasi yang tidak diketahui oleh publik terjadi di balik ini semua, yaitu intervensi dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan sikap Pak Hasto yang memang ekstrim dalam memperjuangkan kebenaran. Dan beliau termasuk salah satu tokoh yang sangat kita kagumi di partai, bahwa beliau tegas, bicaranya lugas dan tidak mencela-mencela ya. Dan beliau bersikap terhadap apa yang menjadi sikap politik Pak Jokowi, memilih berseberangan dengan PD Perjuangan dan akhirnya harus mencabut KTA Pak Jokowi dari PD Perjuangan dan memecat beliau dari partai. Dan ini tampaknya tidak disukai oleh Pak Jokowi yang memang dari beberapa waktu disinyalir ada agenda-agenda tertentu yang ingin mengganggu Kongres PD Perjuangan. Jadi ini kan kaitannya luas ya, tidak hanya semata soal bicara suka tidak suka dengan Pak Jokowi, tetapi Pak Sekjen kami ini ingin mengamankan partai dari upaya gangguan-gangguan dari pihak manapun. Jadi harus dilakukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk meminimalisir gangguan terhadap Kongres tersebut. Salah satunya adalah memberhentikan Pak Jokowi dari keanggotaannya di PD Perjuangan. Jadi itu yang terjadi. Maka respon balik mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi yang kita tidak lihat tangan beliau bekerja, tetapi apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Deddy Sitorus kemarin itu pernyataannya bahwa ada yang mendatangi. Dan di situ kan jelas yang didatangi itu adalah partai, dan yang melihat itu kan bukan satu orang karena pertemuannya tidak dilakukan di ruang gelap gulita, tetapi ada yang mengetahui lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga orang. Perwakilan itu merupakan lingkaran dari Pak Jokowi atau seperti apa? Yang kita ketahui bahwa orang ini adalah sosok yang memang lingkarannya Pak Jokowi ya, tetapi kalau memang Pak Jokowi merasa difitnah ya saya pikir ya monggo saja silakan Pak Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, dan justru bagi kita nanti itu akan menjadi sebuah jalan untuk membuka kebenaran di hadapan publik yang lebih luas ketika masuk ke ranah penegakan hukum. Kalau contohnya Pak Jokowi mendatangi polisi terus membuat laporan dirinya difitnah, ya tentu kita dengan senang hati akan mengungkapnya di hadapan penegak hukum, tidak membukanya di luar karena berpotensi tadi ya untuk menjadi fitnah. Kita kan dituduh fitnah nanti kalau kita buka sekarang, karena kalau kita sampaikan yang bersangkutan pasti akan membantah, oh tidak gitu kan. Tetapi yang jelas bahwa di dalam hukum itu kan kesaksian satu orang pasti kalah dengan kesaksian 2-3 orang. Tapi Bang Ferdinand, PDIP apakah mengartikan ini utusan memang diminta oleh Jokowi atau tidak? Bagi kita tidak ingin masuk di dalam perdebatan apakah itu diminta Pak Jokowi atau inisiatif orang ini yang datang. Bagi kami bahwa yang kami ketahui beliau itu adalah lingkarannya Pak Jokowi datang ke kami, artinya tidak mungkin dia berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Itu yang kita maknai, karena kalau disebut inisiatif atau disuruh nanti kita jadi bias ya. Bagi kami meyakini beliau tidak akan berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Tanpa itu restu yang kita dari Pak Jokowi, tanggapannya. Ya, ini kan PDIP ini spesialis yang begini-begini. Spesialis apa nih Bang? Drama atau politisasi? Framing ya, narasi-narasi yang menyudutkan begini, bahkan narasi kebohongan ya, fitnah-fitnah. Ini terutama selama kasus Hasto ini. Ini kan jelas politisasi hukum ya. Kasus Hasto murni hukum ya, kemudian dimainkan ya seolah-olah ini kasus politik. Percayalah, nggak ada ini. Sebelum-sebelumnya polanya sama ini. Polanya sama. Kemarin buka dokumen kagak ada itu. Kita tunggu aja. Ini nih. Tapi Bang, kenapa Pak Jokowi baru bereaksi saat ini dari banyaknya senggolan yang diberikan? Kan ada batasnya kesabaran itu. Terus begini diuyo-uyo, terus. Apakah karena benar utusan ini adalah orang dekatnya beliau? Kan saya udah bilang, percayalah, gak ada ini omong kosong semua ini. Omong kosong. Bang, gimana omong kosong? Enggak lah, jadi begini, saya harus menyampaikan, publik harus paham. Saya mau mengutip pernyataan orang bijak. Kita tidak perlu meminum semua air laut untuk mengetahui laut itu asin. Ya, kalau kita melihat statement dari PD Perjuangan dengan Pak Jokowi lebih banyak mana statement dari PD Perjuangan dan Pak Jokowi yang patut diragukan. Saya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak memiliki kredibilitas yang baik tentang kejujuran. Pak Jokowi ini tidak memiliki kredibilitas yang benar, yang baik untuk berbicara tentang kebenaran. Karena dari riwayat jejak digital beliau menyampaikan banyak pernyataan ternyata tidak benar, bahkan kalau bisa kita sebut adalah bohong. Mulai dari investor yang ratusan ke IKN, mulai tentang Mas Gibran yang beliau bilang umur baru 2 tahun, nggak mungkin, ternyata jadi juga jadi cawapres. Jadi banyak selain itu statement-statement Pak Jokowi yang terindikasi tidak jujur atau berbohong. Jadi sementara PD Perjuangan belum satu pun statementnya yang bisa dikategorikan kebohongan. Kenapa belum diungkap faktanya?
Ada waktunya kalau Ada sudah waktunya. masuk ke ranah hukum. Kalau Pak Jokowi bilang ada kesabarannya, sama PDIP juga ada kesabarannya. Kan begitu aja. Ya kita tunggu saja, bisa aja upaya hukum, langkah hukum, tapi kan tentu akan dikaji semua. Ini kan saya bilang tadi, ya seorang Deddy Sitorus, PDIP itu kan juga pintar ya. Dia kan nggak nunjuk juga ini. Ya nggak nyebut Pak Jokowi, semua dikaji. Cuman kan saya bilang ini kan cuma framing, polanya sama. Ya polanya sama. Sepanjang kasus Hasto ini, ada nggak yang bisa dibuktikan omongannya? Nggak ada. Nggak ada. Semua hanya mau menyudutkan Pak Jokowi, membangun opini publik ya, seolah-olah bahwa kasus Hasto ini benar. Kriminalisasi. Padahal ini kasus hukum yang dipolitisasi. Udahlah, fokus aja berjuang di pengadilan. Tadi kemarin udah nambah pengacara, fokus aja fight. Saya khawatir jangan-jangan PDIP ini takut ya, semakin terungkap ini di persidangan, jangan-jangan semakin banyak pihak yang terlibat, terungkap, jangan-jangan ada kasus-kasus lain yang mau ditutupi. Apa? Nggak ada. Ya, jangan-jangan kita lihat aja. Tapi Kan Pak Jokowi kan udah nggak mengontrol kekuasaan lagi, nggak presiden lagi. Tapi kan dia, apapun ceritanya dia presiden 2 periode. Artinya, walaupun dia tidak memiliki partai seperti PDIP, ya, tapi kan dia masih mempunyai juga sisa-sisa kekuasaan ya. Jadi bukan barang kosong ini barang. Rakyat masih mencintai dia 80%. Jadi tadi disampaikan katanya rakyat lebih percaya PDIP daripada Pak Jokowi, itu kan omong kosong lagi kan. Tapi apakah memang kemudian diperlukan reaksi yang begitu keras, yang begitu mematik emosi bagi Pak Jokowi begitu? Ya itu kan respon yang kedua tadi kan setelah Pak Jokowi keras, ya kan, setelah Pak Jokowi keras. Tapi saya rasa saya sebagai pendukung, saya rasa itu perlu. Bahkan seharusnya sejak awal. Ya kami banyak pendukung menyatakan itu sebulan lalu ketemu Pak Jokowi kan, Pak, ayo dong, balas begitu. Justru dari pendukungnya? Oh iya, Projo yang beneran kami ini kan begitu. Ya. Saya rasa itu perlu dilakukan Pak Jokowi. Jadi seperti saya bilang tadi, emang cobalah kita lihat ya, banyak ketua umum partai, banyak sekjen partai yang terlibat dalam korupsi. Tapi tidak ada partai yang melakukan pembelaan begitu ekstrim kepada ketum ataupun sekjen partainya. Ada apa? Ada apa di balik ini? Tapi kan posisi sekjen memang sangat vital bagi dalam... Ya kan saya bilang tadi, ketum pun banyak, sekjen. Ada apa? Jangan-jangan memang takut. Atau mungkin ini menunjukkan soliditasnya tinggi. Ini bukan sekedar Gitu loh. dari itu, tetapi karena memang tidak ada korupsi yang dilakukan oleh Sekjen Hasto maupun Ketua Umum PDIP Perjuangan. Jadi kita melawan ini sebuah kriminalisasi yang kita lawan, makanya kita keras. Intinya itu. Tanggapannya? Maka kita tantang, silahkan dibuka saja. Ya dibuka, mau mulai dokumen, mau mulai kasus besar, mau apapun itu. Tadi utusan-utusannya, silahkan dibuka. Pak Jokowi kerap mengatakan, saya tidak mempunyai beban apapun terhadap kasus-kasus, termasuk kasus Hasto. Ya, termasuk dokumen-dokumen tadi. Pak Jokowi udah berulang kali mengatakan, kalau keluarga saya terlibat, ada faktanya, ada buktinya, silahkan diusut. Ya, jadi Pak Jokowi nggak akan pernah takut ya terhadap manuver-manuver atau framing-framing yang disampaikan oleh PDIP ini, karena memang ini murni ini politisasi hukum supaya publik, padahal itu sudah ada survei itu publik itu percaya kalau Hasto ini memang terlibat kasus korupsi itu, dan PDIP cuma menutup mata terhadap ini ya wajar lah. Sepertinya PDIP ini terjebak, maju kena, mundur kena, ya udahlah kita maju aja lah. Kita terus aja bangun narasi-narasi. Iya, bangun narasi-narasi framing ini. Syukur-syukur hakim terpengaruh, syukur-syukur publik terpengaruh, nggak bakalan dengan komitmen Pak Prabowo sekarang penegakan hukum. Ya, lihat aja sekarang vonis-vonis. Ya, saya katakan nanti PDIP Hasto akan terjebak dengan permainannya sendiri. Ketika nanti di pengadilan ternyata divonis, waduh, nggak tahu lagi kita mau ngomong apa. Jadi begini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang kita sampaikan ini adalah bagian dari banyak langkah-langkah strategis dan langkah taktis yang kita bangun untuk melindungi nama baik Sekjen Pak Hasto, nama baik partai, dan juga nama baik semua kader PDI Perjuangan. Karena yang kita melihat di sini adalah kasus Hasto ini terjadi setelah ada peristiwa ya yang terjadi kepada Pak Jokowi. Kalau kita merunut ke belakang, ini kan peristiwa 2019 lalu. Mengapa sekarang naik ketika Pak Hasto sebagai sekjen kami melakukan tindakan-tindakan yang legal secara partai ADRT memberhentikan Pak Jokowi. Kemudian kasus ini naik, maka wajar kemudian kita mencari kesimpulan ada apa yang terjadi. Dan kita menemukan kesimpulan-kesimpulan bahwa ada kekuatan politik kekuasaan yang mengintervensi kasus ini hingga naik.
Dan telunjuk kita semua tertuju kepada selama ini yang kita duga bahwa tidak mungkin peristiwa ini terjadi tanpa adanya kekuasaan politik. Jadi kalau Bang Damanik tadi sampaikan bahwa ini dipolitisasi PDI Perjuangan, tidak. Justru PDI Perjuangan menangkal upaya politik kekuasaan yang mengintervensi kasus ini, yang ingin menghajar PDI Perjuangan secara opini. Karena kalau kita lihat peristiwanya ini kan hanya bermodal satu pihak. Sampai sekarang Harun Masiku tidak jelas di mana rimbanya. Kalau hanya bermodal chat WA menyuruh seseorang, kan harusnya dikonfirmasi dong kepada yang menerima percakapan tersebut. KPK sampai hari ini tidak pernah bisa mengkonfirmasi kebenaran chat itu kepada Harun Masiku. Jadi kalau kita bicara fakta hukum seperti itu, tapi saya tidak mau masuk kepada pokok perkaranya. Kita bicara tentang apa yang terjadi sekarang. Nah, kalau Bang Umum tadi menyampaikan ada kewajiban moral dari PDI Perjuangan membuka. Betul, kita pasti akan memberikan pertanggungjawaban moral kita kepada publik. Kita akan buka ketika waktunya tiba. Kapan? Karena Pak Jokowi sendiri menantang. Sampaikan dong siapa orangnya. Kita justru menunggu respon dari Pak Jokowi sejauh mana dia akan berani menanggapi yang diberikan oleh PDI Perjuangan ini, informasi yang diberikan PDI Perjuangan ini dengan langkah-langkah yang konkret, bukan hanya bicara. Karena dalam teori juga orang yang kejepit ya biasanya suaranya akan jauh lebih kencang lagi. Jadi Pak Jokowi kalau kita lihat selama ini selalu dingin ya, gula. Tapi sekarang kenapa suara beliau agak naik? Itu pertanda bahwa beliau sedang kejepit, maka suaranya agak naik. Jadi kita lihat saja nanti PDI Perjuangan tentu punya langkah-langkah dan yang sudah diperhitungkan secara matang. Kapan kita akan membuka keran air, kapan kita menutup, kapan kita menyalakan api, kapan kita sebelum lebaran ya kalau bisa ya kan. Saya tidak mau bicara tentang sebelum lebaran atau tidak setelah lebaran. Kenapa nggak mungkin Mas Deddy? Ya saya bilang ini cuma ngomong kosong, framing. Kembali lagi selalu ngomong kosong, selalu ngomong kosong. Yang terakhir apa? Ada narasi lain selalu ngomong kosong. Yang terakhir apa? Yang terakhir berapa? Menggolkan itu revisi undang-undang KPK berapa miliar kan begitu. Kemudian ada utusan menteri juga ya. Sampai sekarang ada nggak? Yang sebelumnya juga kan begitu semua ini. Tapi katanya reaksinya akan kencang kalau kejepit. Benar nggak kejepit? Kemudian tadi Bang Ferdinand menyampaikan yang nyari karena udah terjepit. Sebetulnya yang nyari siapa sih? Kok dibalik-balik? Pak Jokowi itu kan cuma merespon. Baru sekali ini dia, wah ini udah kelewatan ini ada batasnya. Responnya nyari. Kenapa? Ya? Karena terjepit. Jadi udahlah kalau PDI Perjuangan ya wajar sebagai politisi itu dari dulu bersuara. Karena memang itu patronnya. Kalau Pak Jokowi kan semua lihat selama ini dingin. Kenapa sekarang nggak panas? Karena ada sesuatu yang kena di jantungnya. Ya kita lihat aja nanti. Tapi pendukung sebetulnya ini udah nggak sabar ya Pak Jokowi diperlakukan seperti ini. Tetapi kalau bicara tentang hukum kan itu kan harus dianalisa. Saya bilang tadi ini PDIP ini Deddy Sitorus ini juga pintar kan sebetulnya dia nggak nunjuk langsung Jokowi yang kirim utusan, Jokowi melakukan ini kan nggak begitu sebetulnya. Sementara pertanggungjawaban pidana kan harus yang bersangkutan kan perorangan. Jadi seperti saya bilang ini kan hanya framing ya, membangun opini publik supaya syukur-syukur nanti juga hakim akan terpengaruh. Saya bilang nggak akan terjebak lah ya. Kita bisa pelajari terakhir-terakhir ini putusan hakim itu bagaimana. Tadi Bang Umam udah bilang di KPK itu hampir 99% akan vonis ya. Jadi saya lihat ini PDIP ini takut. Enggak lah, PDIP nggak ada takutnya sama sekali. Akan terbuka. Tadi dibilang 2019. Justru kita menunggu. Ini juga dibalik-balik. Justru kita menunggu. Siapa aktor kekuasaan di balik ini? Kenapa 2019 atau 2020 itu ini tidak naik? Ya justru kita menunggu di persidangan. Itu harusnya ditanya ke Pak Jokowi. Ya makanya karena statement itu pun pernah keluar bahwa selama ini katanya beliau yang melindungi sehingga tidak naik. Siapa yang bilang? Ada dong baca di media. Nggak ada, Pak Jokowi mana pernah ngomong begitu. Jadi justru kita menunggu siapa sebetulnya aktornya, aktor kekuasaan itu di 2019 atau 2020 kasus ini tidak naik. Bahkan kita dengar dari mantan-mantan penyidik KPK, Hasto dekat sama Firly. Hasto dekat sama Firly. Pada saat itu Firly sangat powerful di KPK. Jangan-jangan ini penyebabnya. Ya kita tunggu aja.